Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Irawan akan membahas mengenai eksplorasi konsep modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran khusus CGP dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah. Lalu yang kedua, CGP dapat membedakan pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis masalah. CGP dapat memahami pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis ABC atau Asset Based Community Development. Yang keempat, CGP dapat membedakan tujuan aset utama yang dimiliki lingkungan sekolah. Lalu berikutnya pertanyaan pemantik, apabila kita menganggap sebuah sekolah adalah sebuah ekosistem dengan faktor biotik dan abiotik yang ada di dalamnya, maka faktor-faktor apa saja yang termasuk dalam kelompok biotik dan abiotik tersebut? Yang pertama, faktor dalam kelompok biotik adalah seluruh unsur yang hidup meliputi murid, kepala sekolah, guru, staf tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat di sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Faktor dalam kelompok abiotik adalah unsur yang tidak hidup meliputi keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam. Lalu berikutnya, bagaimana seharusnya seorang kepala sekolah berperan dalam mengelola ekosistem tersebut? Sebagai fasilitator untuk menggerakkan komunitasnya untuk memaksimalkan sumber daya yang ada. Lalu kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh kepala sekolah sebagai pemimpin ekosistem di sekolah? Dalam hal ini kemampuan manajerial, kemampuan komunikasi, kemampuan fasilitasi, kemampuan motivasi, kemampuan mengenali sumber daya dalam ekosistem, kemampuan dalam memberdayakan sumber daya yang ada, lalu kemudian kemampuan dalam mengambil keputusan. Lalu berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam mengelola sumber daya sekolah secara efektif dan efisien. Kemampuan dalam mengenali potensi sumber daya yang ada, kemudian memberdayakan potensi tersebut untuk kepentingan peserta didik. Lalu seberapa besar dampak sumber daya yang ada di sekolah? Dalam hal ini memiliki fasilitas proses pembelajaran murid saat ini, jelaskan. Sangat besar sumber daya fasilitas yang ada akan mempermudah proses pembelajaran murid sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sejauh mana sumber daya sekolah yang kita miliki sudah kita gunakan secara efektif untuk mendukung kualitas pembelajaran di sekolah. Jelaskan, sudah diupayakan untuk bisa seefektif mungkin dan semaksimal mungkin untuk mendukung pembelajaran, namun masih perlu untuk terus diadakan perubahan sekaligus perbaikan. Lalu yang berikutnya, adakah alternatif yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada demi meningkatkan kualitas pembelajaran murid? Alternatifnya dengan membuka jaringan yang lebih luas dengan mengadakan kerjasama dan kolaborasi dengan warga di sekitar lingkungan sekolah. Sudahkah sekolah memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar? Bagaimana pemanfaatannya? Sudah, dengan memanfaatkan potensi alam yang ada di lingkungan sekitar sebagai bahan ajar, melibatkan masyarakat setempat dan anggota komite sekolah. Segala sekolah sebagai ekosistem. Ekosistem merupakan sebuah kata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik antara yang dalam hal ini adalah unsur yang hidup, dan abiotik unsur yang tidak hidup. Keduanya saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama yang lainnya. Lalu berikutnya, faktor abiotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya murid, kepala sekolah, guru, staf tenaga pendidikan, pengawas, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran diantaranya keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam. Lalu yang berikutnya, pendekatan berbasis kekurangan masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan.
Pendekatan berbasis aset atau berbasis defisit berarti bagaimana kita memandang sebagai sumber daya sekolah, apakah dianggap sebagai aset atau kekuatan atau kekurangan atau masalah. Pendekatan berbasis kekurangan atau defisit based approach akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Lalu berikutnya pendekatan berbasis aset, sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikolog yang menekuni kekuatan berpikir positif. Dalam hal ini mengembangkan diri, pengembangan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Dalam hal ini kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi dan yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Pendekatan berbasis aset ini juga digunakan sebagai dasar paradigma inquiry atau IA yang sudah dibahas sebelumnya, di mana paradigma IA ini percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Nah, ini merupakan pendekatan berbasis kekurangan atau berbasis kekuatan. Ini perbandingannya bisa diperhatikan, bisa dilihat juga. Lalu yang berikutnya pendekatan ABCD atau Asset Based Community Development. Ini merupakan kerangka kerja yang dibangun dari kemampuan, pengetahuan, hasrat yang dimiliki oleh anggota komunitas, kekuatan perkumpulan lokal, dan dukungan positif dari lembaga lokal untuk menciptakan kehidupan komunitas yang berkelanjutan. Chrisman 2010. Pendekatan berikutnya, pengembangan komunitas berbasis aset sebagai kritik terhadap pendekatan konvensional atau tradisional yang menekankan pada masalah, kebutuhan, kekurangan yang ada pada komunitas. Lalu pendekatan PKBA menekankan pada nilai-nilai, prinsip, dan cara berpikir mengenai dunia. Pendekatan ini memberikan nilai lebih pada kapasitas, kemampuan, dan kemampuan pengetahuan jaringan dan potensi yang dimiliki oleh pemilik komunitas. Dengan demikian, pendekatan ini melihat komunitas sebagai pencipta dari kesejahteraan, bukan sekedar penerima bantuan. Pendekatan PKBA ini menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimiliki, serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Lalu yang berikutnya menyangkut karakteristik komunitas yang sehat dan resilient adalah sebagai berikut. Dalam hal ini ada 8 yang harus diperhatikan. Dalam hal ini mempraktikkan dialog berkelanjutan dan partisipasi aktif anggota masyarakat, menumbuhkan komitmen terhadap tempat, membangun koneksi dan kolaborasi, mengenal dirinya sendiri dan membangun aset yang ada, membentuk masa depannya, bertindak dengan obsesi ide dan peluang, merangkul perubahan dan bertanggung jawab menghasilkan kepemimpinan. Lalu yang berikutnya, aset-aset dalam sebuah komunitas. Ini yang harus dimiliki: modal sumber daya manusia yang berkualitas, modal sosial yang dimaknai sebagai norma aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas. Yang ketiga, modal politiknya tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Yang keempatnya ada modal agama dan budaya. Yang kelima ada modal fisik, sarana prasarana. Yang keenam modal lingkungan alam, dan yang ketujuhnya modal finansial. Dalam ini ada studi kasus, apakah perbedaan dari suasana kedua video yang baru saja kita saksikan terdapat suasana dalam rapat tersebut. Yang pertama ada forum pertama. Dalam hal ini suasana tegang, pesimis, penuh keluh kesah ya. Tidak bersemangat, tidak ada kolaborasi antar masing-masing pihak, dan fokus pada kekurangan dan ketidakmampuan komunitas sekolah untuk menyelenggarakan acara perpisahan. Lalu yang berikutnya, forum kedua, suasana menyenangkan, proaktif, kolaboratif, santai tapi serius, penuh semangat, penuh harapan, lalu mementingkan kepentingan murid, inovasi fokus pada ide positif dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Lalu berikutnya pertanyaan pengenalan rapat. Jadi selama kita berada di sekolah, pada saat rapat antar guru dengan kepala sekolah biasanya apa yang dibahas? Apakah membahas apa yang menjadi kekurangan sekolah selama ini, atau membahas soal kekuatan yang dimiliki
oleh sekolah, tuliskan pengalaman rapat yang pernah terjadi. Jadi selama ini dibahas adalah segala hal yang terkait dengan kepentingan komunitas sekolah, baik hal-hal yang terkait kedinasan ataupun hal-hal yang terkait dengan internal sekolah. Lalu membahas agenda yang berkaitan dengan pengembangan seluruh komunitas sekolah, mulai dari guru dan admin komite dan wali kelas. Pembahasan sekitar kekuatan yang mendukung sekaligus juga mempertimbangkan kekuatan sebagai acuan untuk memaksimalkan sumber daya komunitas sekolah. Lalu yang berikutnya pertanyaan mendiskusikan murid, begitu juga dengan murid kita. Apabila kita mendiskusikan seorang murid bersama sesama rekan guru, biasanya apa yang kita bahas, kekurangan atau kenakalan dari murid atau kebaikan atau kekuatan yang dimiliki oleh murid kita. Dalam hal ini secara umum kita membahas murid-murid yang bisa mengembangkan potensi secara maksimal. Lalu yang khusus kita juga membahas murid-murid yang proses perkembangannya tidak seperti murid lain. Yang berikutnya namun kami juga membahas tentang murid-murid yang berprestasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.